دمر لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوركم يا أهل الدرك ويا أهل البيات ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qomar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua kembali bisa bersama-sama untuk beriktikaf di antara maghrib dan isya dalam majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak bersama yang mempunyai ilmu, guru dari semua guru, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga ya Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan hadis yang ke-19. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annan nasra ma'as sabri." Ketahuilah annan nasra, sesungguhnya pertolongan, ma'as sabri adalah beserta kesabaran. Pertolongan dari Allah itu akan datang, akan turun kalau kita bersabar. Sabar itu apa? Sabar itu pasrah, menahan diri dengan segala hal yang diperintah oleh Allah atau dengan segala hal yang terjadi sesuai takdir Allah. Sabar itu para ulama membagi ada 3. Ada sabru bitta'ah, ada sabar dengan ketaatan. Selama seumur hidup berusaha untuk taat, berusaha untuk sholat, berusaha untuk puasa dan seterusnya. Itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Tiap hari harus sholat, tiap Ramadan harus puasa. Itu semua butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan ini paling mudah. Bahkan orang munafik pun bisa melakukan. Ketaatan itu gampang, maksudnya lebih ringan daripada sabar yang kedua. Sabar yang kedua itu menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat ini lebih berat. Kalau taat semua orang bisa. Haji kah bisa. Orang yang enggak niat taat pun bisa melakukan. Contoh kalau mau calonan, akhirnya haji, akhirnya sedekah sana sini, pengen dicoblos. Ketaatan itu lebih mudah. Sabar menjauhi maksiat ini lebih berat, lebih sulit. Kemudian sabar yang selanjutnya, sabar dari segala musibah. Musibah terbagi lagi, ada musibah nyawa, keluarganya yang meninggal, ada musibah hartanya kurang, ada musibah sakit, kesehatannya kurang atau diuji oleh Allah sakit. Itu semua di dalam kita menjalani kehidupan ini harus punya sabar. Kalau sudah sabar nanti ditolong sama Allah, pertolongan Allah akan datang. Karena itu sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau dijuluki karramallahu wajhah. Kalau ada nama beliau maka kita baca karramallahu wajhah. Satu-satunya sahabat yang karramallahu wajhah. Kalau yang lain kan sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma. Karena beliau memang, kenapa karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajah beliau, karena beliau sama sekali tidak pernah melihat jalan depannya, kubulnya.
Kemaluan depannya beliau tidak pernah melihat, ya. Kemaluan beliau sendiri tidak pernah dilihat. Karena itu karramallahu wajhah. Dan beliau tidak pernah melihat kotoran. Kalau kencing tidak dilihat kencingnya, kalau berak tidak dilihat beraknya dan seterusnya. Beliau sampai mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran posisinya di dalam keimanan itu seperti posisi kepala di dalam tubuh, di dalam jasad. Jadi tubuh ini kalau tidak ada tangan masih bisa hidup. Tubuh ini kalau nggak ada kaki masih kemungkinan hidup, bahkan di atas kaki yang di bawah perut itu. Kemaluan, umpama dikebiri, dipotong itu masih bisa hidup. Masih ada kemungkinan hidup. Tapi kalau sudah kepala yang dipotong, bisa hidup? Tidak bisa, tidak mungkin hidup. Nah, kalau anggota tubuh yang lain, tangan, kaki dan seterusnya terpotong, masih bisa ada kemungkinan kehidupan, masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepala yang terpotong, maka sama sekali tidak akan pernah bisa hidup. Dono. Ya. Begitu juga sabar ini, kesabaran itu posisinya dalam keimanan itu seperti posisi kepala dalam tubuh. Berarti kalau orang ngaku beriman, ngaku umat Islam, kalau tidak punya sabar sama dengan imannya tidak ada kepalanya. Artinya imannya kosong, imannya lemah bahkan kosong, mati imannya yang ada di hatinya. Orang yang beriman wajib sabar, wajib punya sifat sabar. Lebih-lebih tatkala diuji oleh Allah dengan musibah, ini yang paling berat. Sabar taat berat, sabar menjauhi maksiat tambah berat, sabar kena musibah ini berat lagi. Nah, orang yang beriman ketika menjalani kehidupan wajib untuk sabar. Nah, sehingga akan diberi pertolongan oleh Allah, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada musibah, insya Allah diganti musibahnya dengan yang baik. Karena itu dalam riwayat, kalau ada orang tertimpa musibah, lebih-lebih ada keluarganya meninggal dan seterusnya, kalau dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlubni khairan minha, baca itu, Allahumma ajirni, berilah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini, wa khlufni khairan minha, dan berilah aku, gantikanlah aku sesuatu anugerah yang lebih baik daripada musibah ini, hikmah yang lebih baik daripada musibah ini. Maka orang tersebut pasti akan diganti oleh Allah dengan pemberian yang lebih baik. Tidak di dunia, pasti di akhirat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sabar. Imam Asyibli radhiyallahu anhu, beliau pernah berada di, kalau sekarang rumah sakit, karena beliau sakit. Kemudian karena lama para pecintanya, para muridnya kangen, nunggu udah di rumah sakit, dah dijenguk jenguk, karena tidak sabar sudah nunggu beliau sembuh, tidak sabar pengen ketemu. Akhirnya sampai di rumah sakit, ditanya sama Imam Asyibli, "Loh, kalian ini sebenarnya siapa?" kata beliau. "Man antum, kalian sebenarnya siapa?" Ya, tahu beliau sih muridnya, pecintanya dan lain, tahu beliau. Cuma tanya, "Man antum, kalian ini sebenarnya siapa? Kok kesini semua?" Maka mereka menjawab, "Ahbabuk ji'na zairina lak." Kami para pecintamu wahai Imam Asyibli. Kami kesini ingin berkunjung menjenguk engkau. Maka apa yang terjadi? Imam Asyibli mengambil batu yang ada di dekatnya. Rumah sakit zaman dulu kan beda sama sekarang. Ya, tempat perobatan itu. Ada batu di situ, diambil sama beliau, dilempar sama beliau ke mereka. Akhirnya lari semua orang-orang. Lau kuntum ahbabi la sabartum ala balai. Kalau kalian benar-benar pecintaku, kalian harusnya sabar aku kena bala seperti ini. Kalian sabar sampai bertemu aku ketika aku nanti sudah sembuh. Sampai seperti itu. Tapi ini tidak boleh ditiru, ya. Anak ulama, tokoh, loro, diparani malah nesu. Ini
ini Imam Shibli ngajari kesabaran terhadap para pecintanya agar bersabar selama belum bisa bertemu, sabar sampai belum sembuh. Masa sampai seperti itu. Aneh-aneh ini. Zaman sekarang malah disalahpahami nanti. Karena itu di dalam salah satu riwayat Wahab bin Munabbih pernah juga meriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala ila Daud, Allah Subhanahu wa taala beri wahyu pada Nabi Daud. Apa wahyunya? Asra'un nasi mururan ala sirat alladziina yarduna bihukmi wa alsinatum radbatun min dzikri. Ini wahyu dari Allah yang isinya saat itu Allah berfirman kepada Nabi Daud, paling cepatnya manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka itu. Kalau berhasil lewat ke sana maka sampai surga, tapi kalau jatuh masuk neraka. Ada pendapat, banyak pendapat di situ di tafsir sebutkan, ada yang mengatakan 1000 tahun ke atas, 1000 tahun turun, lurus 1000 tahun perjalanan. Jadi 3000 tahun perjalanan. Dan jembatan Shiratal Mustaqim itu rambut satu dibelah 7, lebih tajam daripada samurai atau pedang yang tajam. Secara logika, secara akal nggak ada yang bisa lewat. Ribuan tahun jembatannya model seperti itu. Tapi Allah di Al-Quran menyebutkan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Aku nanti akan menyelamatkan orang yang melewati jembatan tersebut terhadap orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang di dunia amalnya banyak, jembatan itu kayak besar sudah, dan dia bisa melewati dengan mudah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling cepatnya manusia yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah orang-orang yang mereka itu ridho dengan ketentuanku, kata Allah. Sabar dengan segala yang telah kutentukan yang menimpa dia selama hidup di dunia. Sabar. Maka orang seperti ini nanti itu termasuk paling cepat lewat itu. Yang seharusnya 3000 tahun bisa jadi 3 jam, bisa jadi cuma 3 menit nyampe, bisa jadi cuma 3 detik nyampe, bisa lebih cepat dari itu. Tergantung kesabaran ketika dia di dunia. Semakin sabar maka semakin dia cepat melewati jembatan Sirat. Wa alsinatuhum radbatun min dzikri, dan lidah mereka selalu basah berzikir kepadaku. Jadi sabar dan ahli ibadah. Sabar ahli ibadah ini adalah 2 amalan yang menjadikan seseorang paling cepat bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Disebutkan juga dalam riwayat, idza ahabballahu 'abdan ibtalah fa in sabara ijtabah wa in radiya istafah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Apakah ngasih hadiah ini itu? Kalau orang tua cinta sama anak, biasanya kan begitu, ngasih hadiah ini itu, nyeneng no anak. Tapi kalau Allah beda, ya, ibtalah, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Jadi hamba hidup di dunia kok diuji, ada ujian datang, itu tanda dicintai oleh Allah. Ketika Allah mulai mencintai seorang hamba pasti diuji. Ini hadisnya Nabi. Allah nak cinta sama seseorang pasti diberi ujian. Kalau dia sabar, fa'in sobaro, ketika hamba tersebut bersabar, ijtabah, maka Allah akan memilah atau menyeleksi. Kalau dia ridho, tidak marah hatinya, dia ridho sama yang terjadi, sama yang telah ditentukan oleh Allah, istofah, dipilih oleh Allah jadi kekasihnya. Kalau Allah cinta sama seseorang, diuji, setelah diuji diseleksi, setelah diseleksi dipilih, diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam golongan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahasa populernya menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang
zaman dulu itu punya istri solehah luar biasa. Orang ini, si suami ini meminta istrinya untuk mengambilkan air minum. Suruh ambilkan, "Dek, tolong ambilkan air minum." Diambilkan. Ke dapur, pas balik ke tempat tidur, suaminya udah tertidur. Pas tertidur, istrinya saking baktinya sama suami, berdiri nunggu suaminya bangun, tidak berani bangunkan. Berdiri terus di malam itu sampai menjelang subuh. Subuh tiba, fajar datang, suaminya terbangun, istrinya masih dalam keadaan berdiri. Bawa air yang diminta oleh si suami tadi itu. Akhirnya si suami, masya Allah, kaget. Istriku betul-betul luar biasa. Kamu berdiri semalaman? Iya. Karena saking hormatnya terhadap suami. Akhirnya suaminya, "Kamu pengen minta apa? Akan aku kabulkan." "Minta apa kau?" "Aku pengen ngasih hadiah sama kamu. Aku sangat senang, aku bahagia sekali punya istri seperti kamu yang luar biasa." Maka si istri meminta satu permintaan yang di luar nalar. Apa? "Toligni, ceraikan aku." Loh, apa kamu marah? Enggak. "Aku enggak marah wahai suamiku. Pokoknya ceraikan aku." Maka suaminya enggak mau. Enggak. "Oh, kamu istri soleh luar biasa, kamu enggak marah sama saya, enggak ada masalah kan?" Enggak ada masalah. "Kok minta cerai?" "Ya sudah mau saya." Akhirnya suaminya, "Saya tak pergi dulu." Suaminya pergi. Pas jalan keluar rumah kepleset, jatuh, kakinya sampai berdarah. Istrinya langsung nolong, langsung dijak masuk lagi, "Jangan ceraikan aku. Aku enggak jadi minta cerai." Loh, kenapa? Tadi minta cerai, sekarang saya jalan, kakiku keluar berdarah karena kepleset tadi, kamu berubah pikiran tidak mau tak cerai. Maksudnya gimana ini? Maka si istri itu menjawab, "Wahai suamiku, aku ini hafal hadisnya Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka pasti akan diberi cobaan oleh Allah, ujian oleh Allah. Lah aku selama jadi istrimu, selama aku menikah sampai sekarang ini, aku lihat kau itu tidak pernah sakit, batuk apa tidak pernah sakit, sehat kok, tidak pernah kena apa, kena pisau atau apa, tidak pernah. Kamu selalu dalam keadaan sehat, waras, tidak kena musibah, tidak kena apa-apa. Aku takut engkau ini termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah, karena kau tak lihat tidak ada ujian sama sekali. Selalu mujur, selalu enak, selalu dalam keadaan bahagia, nggak ada ujian apapun yang meninggal. Lah kamu tadi pas keluar wahai suamiku, jatuh, kakimu sampai pecah, sampai berdarah. Itu termasuk ujian. Oh, berarti engkau termasuk orang yang dicintai oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah. Sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang hidup kok mulus, kok losdol, mulus, doanya ujian sama sekali, maka harus koreksi, hati-hati, jangan jadi orang yang dibenci sama Allah. Kalau orang yang dicintai sama Allah pasti ada ujian. Nah, ujian itu macam-macam, ada ujian besar seperti musibah, meninggal dan seterusnya. Dan juga ujian termasuk ujian jatuh, kepleset, itu semuanya ujian juga masuk. Jadi kalau kita diuji sakit, batuk, demam, kadang-kadang sakit itu seharusnya malah bersyukur, tanda Allah masih cinta kepada kita. Ya sakit berobat dan seterusnya. Cuman jangan sampai kita malah salah memahami ujian yang datang. Ujian yang datang itu adalah tanda-tanda Allah masih cinta kepada kita. Diuji ekonominya sempit, itu tanda Allah cinta. Diuji sakit, diuji ini itu, bahkan kepleset ini aja termasuk ujian sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kan ayah ibunya awwalu syahidin fil Islam. Ibunya Ammar bin Yasir ini adalah perempuan pertama yang mati syahid disiksa oleh orang-orang kafir, Sumayyah. Ayahnya juga sama, orang pertama yang dibunuh syahid dalam Islam ketika masih di Mekah. Nabi belum ada perintah untuk membela diri dengan perang, belum ada. Saat itu masih pasrah, belum ada perintah untuk melawan. Ammar bin Yasir ini saat itu selamat hidup, ceritanya panjang itu.
Beliau pernah menikah dengan satu perempuan. Lah istrinya ini tidak pernah sakit sama sekali, sehat terus. Akhirnya apa tuh yang terjadi? Ditalak sama beliau, dicerai sama beliau. Ini saya rumah tangga sama dia bertahun-tahun tidak pernah sakit, tidak pernah demam, tidak pernah ini, tidak pernah itu, sehat tok yo. Jangan-jangan ini istri saya termasuk orang yang nggak dicintai sama Allah. Nggak pernah sakit, ditalak sama beliau. Gara-gara istrinya selalu sehat, tidak pernah ada ujian, sakit dan seterusnya. Karena itu tadi sudah, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah tuh kalau cinta seseorang pasti ngasih ujian. Ya sakit ini itu semua termasuk ujian, tanda Allah masih cinta kepada kita. Kepala pusing, kadang-kadang asam aurat kumat, itu semua adalah ya berobat, tapi itu sebetulnya tanda cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita marah di hati, wah Allah ini gimana sih, saya kok dikasih sakit terus, dikasih nggak punya terus, Allah ini marah sama Allah. Nah ini salah paham berarti. Justru kalau orang itu diuji adalah tanda Allah masih mencintai hamba tersebut. Nah, Imam Al-Qurtubi menjawab, kenapa kok di dalam hadis Nabi tadi mengatakan idza habballahu abdan ibtalah? Kalau Allah itu cinta sama seseorang kok justru dikasih ujian itu kenapa? Maka dijawab oleh Imam Qurtubi. Dijawab oleh Imam Qurtubi, yaitu karena Allah pengen menyempurnakan keutamaan bagi hamba tersebut dan meninggikan derajat hamba tersebut kelak di akhirat. Biar hamba itu jadi sempurna. Orang hidup di dunia kok tidak pernah sakit, berarti tidak sempurna. Orang ya harus sehat, sakit, punya uang, tidak punya uang. Muter-muter itu keadaan dunia. Nah sehat, tak tidak pernah sakit, bahaya itu nanti. Malah jadi kayak apa? Fir'aun itu 400 tahun atau berapa tahun itu tidak pernah sakit. Akhirnya ngaku Tuhan. Berbahaya. Kenapa Allah kalau cinta sama seorang hamba malah dikasih ujian? Karena untuk menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sampai-sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan nanti di akhirat itu ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang khusus di saat seluruh manusia kepanasan. Di padang mahsyar semuanya susah, panas luar biasa. Buminya diganti dengan apa? Perak. Kemudian matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Ada yang mengatakan 1 jengkal, tapi yang sahih dalam riwayat kitab itu mailan 1 mil, yaitu 1,5 kilo. Tapi ya panas. Nah, ini aja jutaan mil aja panasnya kayak ngono. Apalagi ini cuma 1,5 mil. Panas, kepanasan sampai-sampai mereka berbondong-bondong minta tolong ke nabi-nabi dan akhirnya disyafaati Rasulullah dengan cerita yang panjang. Nah, mereka kepanasan. Ya sampai-sampai orang-orang yang enggak beriman tuh sampai ngomong, "Wahai Allah, wahai para nabi, tolong kami, keluarkan kami dari mahsyar. Panas kok kayak gini. Kalau kami memang harus masuk neraka, enggak apa-apa wes masuk neraka sekarang daripada di mahsyar yang kepanasan kayak gini." Dikira neraka lebih dingin, tidak kalah panas dari mahsyar. Dikira kalah panas sama mahsyar. Mahsyar dikira paling panas sudah. Neraka itu panas tapi gak terlalu panas. Dikira begitu. Padahal neraka jauh lebih panas. Nah saat kepanasan semua itu ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan arsy, ditempatkan di tempat khusus. Kalau sekarang VIP, orang-orang di luar semua. Ini enggak, ini tamu-tamu khususnya Allah ini. Diperlakukan hebat khusus sampai seluruh manusia yang ada saat itu pengen jadi seperti mereka. Pas dilihat, diperlihatkan ternyata amalan mereka enggak banyak. Sholatnya cuma yang wajib, ibadahnya cuma yang wajib, sholat sunnah ya kadang sholat, kadang ditinggal sedekahnya ya cuma biasa-biasa aja. Tapi ternyata apa yang bisa menjadikan mereka tinggi itu? Ternyata mereka adalah orang yang ahlus sabr. Ketika di dunia itu orang jadi orang yang ahli sabar. Ketika diuji oleh Allah apapun, di hatinya tidak pernah marah sama Allah, nggak terima sama Allah, nggak ada.
diuji apapun yang terjadi, ada keluarganya meninggal, hatinya ridho, nggak marah sama Allah. Kok Allah ini gimana nih? Kok yang ini, misalkan anaknya, kok anaknya yang diambil, saya yang tua aja yang mati. Nggak seperti, nggak marah sama Allah. Ya, dia nangis, dia sedih ya, tapi hatinya tidak sampai marah, ngambek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya orang-orang yang ahli sabar. Orang-orang yang ahli sabar dalam segala ujian, kalau diuji, baik diuji hilangnya nyawa dari keluarganya, atau harta, atau lainnya, kesehatan, dan diuji sakit dan seterusnya, dia bersabar. Maka kesabaran ini di dalam hati itu adalah ibadah yang termasuk ibadah yang paling besar. Sabar itu ibadah hati, tapi nilainya termasuk nilainya paling besar, sehingga jadi orang-orang yang khusus kelak di padang mahsyar. Karena itu Nabi mengingatkan pentingnya sabar. Orang yang sabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen menurunkan, mendapatkan bantuan dari Allah, maka bersabar itu adalah jalan yang paling cepat untuk menurunkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau diganggu, kalau ada orang iri, kalau ada orang yang menfitnah dan seterusnya, ya kita bela diri sesuai kemampuan, tapi tidak usah terlalu pusing. Sabar, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu kita. Kemudian apakah orang yang kena musibah, kena ujian itu dapat pahala langsung atau harus dengan sabar? Ada orang kena ujian, misalnya uangnya, atau diuji miskin, diuji tidak punya, atau diuji sakit, atau diuji ada yang meninggal. Ujian datang itu langsung dapat pahala, apa ujian datang dia sabar dulu baru dapat pahala? Maka di situ ada dua pendapat. Ini jarang diterangkan. Ya. Pendapat yang pertama, pendapat dari Syekh Al-Imam Izzuddin Abdussalam bin Abdussalam. Beliau mengatakan, orang itu kalau mendapatkan ujian dari Allah, musibah, kemudian dia bersabar, maka baru dapat pahala. Dapat pahala dua, pahala musibah datang, nomor dua dapat pahala sabar. Tapi bisa dapat pahala harus dengan sabar. Ini pendapat pertama. Tapi menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, ini malah pendapat yang kuat, orang itu bisa dapat pahala dari musibah yang menimpa walaupun dia nggak jadi orang sabar. Maksudnya nggak, kalau ada orang kena musibah, kenaknya musibah ini sudah jadi pahala. Kalau dia sabar maka double pahalanya, sama-sama dapat pahala dua. Kalau yang pertama kan kena musibah, dapat pahala, tapi kalau nggak sabar hilang pahala, nggak jadi. Kalau yang kedua ini kena musibah itu langsung dapat pahala. Sabar tambah pahalanya besar. Kesabaran itu pahalanya lebih besar daripada pahala musibah. Pahala terkena musibah. Jadi menurut jumhurul ulama, kena musibah itu sudah berbuah pahala. Tapi kalau sabar diteruskan dengan bersabar, ini pahala kesabaran jauh lebih besar daripada pahala terkena musibah. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi ada dua pahala di situ. Alhamdulillah. Kalau kita umat Islam mau enak ya. Totalan pahalanya ternyata banyak. Pahala kena musibah, pahala kesabaran. Kena musibah, sabar, wah double. Malah bisa jadi golongan orang khusus tadi. Apakah ada dalilnya? Jumhur ulama itu mengatakan seperti itu. Ada. Karena di hadis sahih Nabi pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma 'alal ardi muslimun yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu anhu bihi khatayahu kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha." Nabi sampai bersumpah, demi Allah yang diriku berada di kekuasaannya, tidaklah ada di muka bumi ini seorang muslim, orang Islam, yang terkena sesuatu yang mengganggu, baik duri atau sakit min marodin, dari sakit, kena duri, pokoknya kena sesuatu yang enggak enak, kecil sekecil apapun, fama siwah, lebih kecil dari itu, lebih kecil dari sakit seperti duri dan lain-lain, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebab kena tadi itu, kena musibah walaupun kecil tadi itu. Jadi kenaknya musibah itu
minimal berfaedah menghilangkan pahala kita. Sebagaimana pohon itu akan berguguran daunnya ketika sudah kering. Jadi kalau ada orang kena musibah, sakitkah, bahkan kena duri yang kecil, kena sesuatu yang tidak enak, walaupun sedikit, itu seperti daun yang menggugur, yang gugur seperti dosa-dosa kita itu gugur seperti daun yang gugur dari pohon yang sudah kering. Nah, jadi kena musibah itu sudah berfaedah menghilangkan dosa-dosa kita. Kalau kita tambah sabar pas musibah itu, maka tambah dapat pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Abil Hasan Asyadzili, innaman usiba wa sabara hasalalahu thawabani. Orang yang diberi musibah oleh Allah, diuji oleh Allah, kemudian dia mau bersabar, maka dia dapat 2 pahala. 1, sawabun binafsil musibah, pahala ketika kena musibah. 1, wasawabun bisabri alaiha, dan pahala juga kalau dia mau bersabar. Jadi hitungannya ini kalih. Hitungannya itu 2, bukan 1, tapi 2, dihitung 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita jadi umatnya Nabi, kena musibah itu diperinci jadi 2, dihitung jadi 2 pahala. Ini mulianya kita jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semoga kita bisa menjadi orang-orang yang punya kesabaran,